Ini usus wanita berusia 45 tahun. Usus besarnya sangat lembut, juga sangat elastis, sangat bersih. Tidak ada benda asing atau racun. Ini karena dia mengikuti petunjuk dokter dan sudah mengkonsumsi air alkalin selama 5 tahun. Ini usus seorang wanita vegetarian berusia 75 tahun. Sekilas pun sudah jelas tidak ada benda asing atau racun. Dia mengkonsumsi lebih banyak lagi air alkalin setiap harinya. Ini usus wanita Jepang berusia 38 tahun. Dia mengalami susah konstipasi selama bertahun-tahun. Dia biasa memakan makanan ala barat, roti lapis, makanan pedas, kue tar, stik, dan lain-lain. Setiap hari meminum 3-4 cangkir kopi, minum air sangat sedikit, juga mengkonsumsi obat-obatan selama bertahun-tahun. Pada wanita yang sama, setelah mengikuti petunjuk dokter dengan mengkonsumsi 3 liter air alkalin setiap harinya, maka setelah 3 bulan, kondisinya sudah sangat meningkat. Ini wanita berusia 45 tahun, menderita kanker payudara dan konstipasi. Waktu 6 bulan yang lalu, ia sudah menjalani kemoterapi, tetapi saluran pencernaannya masih mengandung zat racun yang berbahaya bagi tubuh. Pada wanita yang sama, setelah mengikuti petunjuk dari dokter dengan mengkonsumsi 3 liter air alkalin setiap harinya, 3 bulan kemudian, kondisinya sudah sangat meningkat. Ini adalah pria berusia 52 tahun, menderita kanker prostat, tekanan darah tinggi, obesitas, dan konstipasi. Makanan yang dikonsumsinya semua mengandung daging merah, dan makanan yang berpotensi memicu kanker payudara. Kini ia sadar bahwa semua itulah yang menyebabkan penyakit yang dideritanya. Pada pasien yang sama, setelah melakukan operasi kanker prostat dan mengikuti petunjuk dokter dengan mengkonsumsi 3 liter air alkalin setiap harinya, maka 6 bulan kemudian, walau masih terlihat bekas-bekasnya, tetapi kondisinya sudah tidak ada racun lagi di dalam tubuhnya. Ini adalah wanita berusia 65 tahun. Menderita kanker payudara dan konstipasi. Walau telah menjalani operasi dan istirahat selama 2 hari, tetapi usus besarnya belum dalam kondisi yang baik. Ia kembali menjalani pengobatan. 3 bulan kemudian, kondisinya sudah jauh lebih baik. Ini adalah pria berusia 53 tahun, menderita tumor dan konstipasi. Setiap hari mengkonsumsi minuman keras, sering mengkonsumsi makanan yang berlemak, juga makanan pedas. Semenjak mengikuti petunjuk dokter untuk mengurangi minuman keras dan daging merah, serta mengkonsumsi air alkalin setiap hari, maka 3 bulan kemudian kondisinya menjadi jauh lebih baik. Jadi dari semua ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kebiasaan hidup seseorang sangat berpengaruh pada penyakit yang dideritanya. Maka diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, obesitas, dan segala jenis kanker, semuanya merupakan dampak langsung dari apa yang kita makan dan minum. Pola makan dan minum yang sehat dapat mencegah konstipasi dan menangkal datangnya penyakit. Selama sisa-sisa proses makan tidak tertinggal di saluran pencernaan, racun dalam tubuh tidak akan mengendap. Kesehatan Anda tergantung pada apa yang Anda makan dan apa yang Anda minum. Semoga wacana di atas dapat membantu Anda semua untuk lebih memahami pentingnya kesehatan tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daud. Saya akan membawakan produk terbaru, terhebat, terdasar. Insya Allah akan saya keluarkan di bulan 3, pertengahan bulan 3 di tahun ini. Produk terbaru itu saya beri nama adalah MSC Magic Drop. Kandungan MS Magic Drop ini ada 3 macam. Yang pertama, dia adalah ekstrak alkali. Yang kedua,
ekstrak mineral. Yang ketiga, ekstrak kalsium. Jadi alkali, mineral, dan kalsium ini, ketiga faktor ini sangat baik buat tubuh kita, buat kesehatan kita, terutama buat yang sakit. Insya Allah dengan tiga komposisi ini, buat yang sakit akan dimudahkan untuk penyembuhannya, dan buat yang sehat akan menjaga kesehatannya dan staminanya setiap hari. Saudara-saudaraku tercinta, saya akan mendemokan produk kita yang terbaru ini satu persatu kepada Anda-Anda, dan Anda-Anda bisa mendemokan juga di rumah, di pertemuan, di mana-mana saja Anda demokan, Anda kumpulkan orang. Insya Allah kalau Anda mendemokan produk ini, maka semua orang tertarik, dan produk ini insya Allah akan mudah dibeli orang. Dan insya Allah dengan keluarnya produk terbaru ini, MSI semakin jaya, MSI masih semakin sukses, MSI semakin booming, dan akan memudahkan Anda untuk segera sukses di bisnis MSI ini. Oke, saudara-saudaraku tercinta, saya akan mendemokan satu persatu dulu. Apakah benar produk kita mengandung alkali yang sangat tinggi? Untuk itu saya akan demokan. Saya menggunakan adalah dengan pH tester. Nah, dengan menggunakan alat bantu pH tester ini, dia bisa mengetahui dua air ini, kandungan air ini pH-nya asam atau alkali. Kalau misalnya dia ditetes warnanya kuning, berarti dia menunjukkan pH-nya asam. Kalau ditetes warnanya hijau, berarti pH-nya netral. Kalau ditetes warnanya biru, berarti pH-nya alkali. Kalau ditetes warnanya ungu, berarti pH-nya di atas 8. Oke? Saya akan mengambil dua sampel air. Air yang ada di dalam gelas ini akan saya tes pH-nya. Ya, ini yang ada dalam gelas. Kita singkirkan dulu. Terus air yang ada dalam teko ini, walaupun air ini sama-sama putih, tapi pH-nya belum tentu sama. Ya. Yang air gelas ini saya tetes pH. Saya aduk, warnanya kuning, berarti dia pH-nya asam, tapi ada kehijau-hijauan. Berarti pH yang ada dalam kandungan ini kurang lebih pH-nya adalah 5. Kalau dia warna kuning banget, berarti di bawah 5. Ya. Terus kita uji lagi pH yang ada di teko ini. Dia warnanya adalah hijau kebiru-biruan. Berarti pH ini adalah di atas 6,5. Kalau dia biru berarti pH-nya 7. Kalau dia hijau berarti dia pH-nya 6. Karena dia biru kehijau-hijauan, berarti pH-nya 6,5%. Nah, saudara-saudaraku yang tercinta, pH yang ini, yang pH-nya 5, pH-nya 6,5, ini akan saya rubah menjadi pH-nya lebih tinggi, ya, dengan menggunakan produk kita. Ya, saudara-saudara tercinta, dirubah menjadi warnanya ungu. Satu ungu lebih pekat, satu ungu lebih agak cerah. Berarti ini yang agak pekat itu berarti di atas 10.
kalau ini di atas 8. Itu kedasatan produk kita. Dengan menggunakan satu tetes saja dia bisa mengubah pH yang tadinya asam bisa dirubah menjadi pH alkali. Terus saya akan buat demo lagi. Seperti ini. Pada saudara-saudaraku tercinta. Ya. Nah, setiap hari kita makan pakai bahan-bahannya kimia, ya. Ya, makan kita mungkin bahan-bahan kimia, terus minum kita pakai bahan kimia, terus mungkin cemilan kita pakai bahan kimia, ya. Apapun menggunakan bahan kimia. Ini yang akan terjadi pada diri kita. Ini kuning. Nah, bahan-bahan kimia ini yang warna kuning akan kita netralis dengan menggunakan MSC Magic Drop. Kita tambah lagi mungkin banyak makan kimia, racun-racun, kotoran segala macam. Ya, warna kuning kita akan rubah. Kita akan menetralisnya menggunakan produk kita. Nah, akan menjadi jernih. Dengan mengkonsumsi, meminum MSC Magic Drop, ya, tubuh kita bebas dari bahan-bahan kimia, racun-racun, dan dia akan mengangkat toksin-toksin yang ada dalam tubuh kita. Nah, cara menggunakannya itu kita ambil gelas 200 mili, itu kita cukup menggunakan 1 tetes saja, dia akan berubah menjadi pH alkali. Terus saya akan menunjukkan lagi selanjutnya seperti ini. Saya akan menggunakan namanya mie instan. Ya, mie instan ini yang setiap hari kita makan, kita konsumsi setiap hari seperti ini. Oke, kita ambil betadine ini untuk mengikat bahan-bahan kimia, zat-zat kimia yang ada di mie. Nah, lalu kita aduk, lihat hasilnya saudara-saudara. Ya, ini hasilnya kotak hitam campur-campur. Dan kita lihat minyak ini berwarna hitam. Ya, ini yang sering mengkonsumsi mie, ini sangat bagus menggunakan produk kita karena dia bisa menetralis racun-racun detox yang ada di mie ketika kita mengkonsumsi mie. Ya, hasilnya jernih. Oke. Terus saya akan mendemonya lagi. Ini buat Anda yang punya kolesterol, lemak-lemak yang ada di usus. Ya, dia bisa dihancurkan dengan produk kita. Ya, kita ambil air seperti ini, kita masukkan minyak. Ini minyak makan, ibaratnya lemak. Kolesterol yang bekas goreng-gorengan itu terlalu banyak kolesterolnya. Seperti ini. Kurang banyak, kita banyak lagi.
lemak, gorengan atau apa ya. Di mana-mana namanya minyak sama air itu tidak bisa menyatu. Ya, seperti ini minyaknya. Nah, ini kita akan hancurkan dengan tubuh kita. Ya, saudara-saudara tercinta, dia hancur, dia menyatu sama air. Ini ibarat kalau ada kolesterol yang ada dalam tubuh kita akan dihancurkan dan akan dikeluarkan melalui BAB atau kita buang air kecil. Oke. Terus selanjutnya saya akan timbulkan lagi beras. Beras ini yang setiap hari kita konsumsi, bahkan menjadi makanan pokok. Karena apa? Karena beras yang kita konsumsi itu belum tentu 100% beras itu organik. Kita ambil beras, kita bisa ambil beras seperti ini. Ini juga kita ambil beras yang sama. Oke. Kita kasih air. Oke, dikasih air. Oke. Kita aduk. Seperti ini. Dia warnanya putih. Kita aduk seperti ini. Dia warnanya putih. Kita tetesin satu beras ini, kita tetesin dengan bumbu kita. Yang satu juga kita tetesin. Kita lihat hasilnya. Tadinya warna putih, ini berubah menjadi warnanya kuning. Ya, berasnya warnanya kuning. Ya, warna kuning. Ini warnanya putih. Jadi intinya beras ini belum tentu organik karena dari pupuk, dari penanaman, dari semprot segala macam, semua rata-rata menggunakan bahan-bahan kimia. Sehingga kalau kita mau banyak mengkonsumsi beras yang mengandung bahan-bahan kimia untuk tubuh kita kurang bagus. Jadi bagaimana caranya, solusinya? Ketika Anda bersihkan beras, Anda bersihkan pertama, kedua, dan yang ketiga yang terakhir menggunakan mulut kita, maka dia akan menetralis racun-racun yang ada di beras ini. Nah, terus yang selanjutnya saya akan menimbulkan apakah benar mulut kita mengandung kalsium sama mineral yang tinggi. Ya, oke. Teman-teman bisa menggunakan boklam. Ya, ini salah satu kabelnya itu diputus, ya disambungkan sini, yang satu dicolokin ya ke listrik. Saya akan nimbulkan, teman-teman bisa menimbulkan di rumah. Ya, oke, seperti ini. Hidup. Coba kita celupin ke dalam air. Dia nggak akan hidup. Ya, dia nggak akan hidup. Kita ambil pupuk kita,
dia nggak akan nyatu. Ya, dia akan hidup. Ya, kita tambah lagi dan nyalanya lebih tinggi lagi. Tuh, lebih tinggi lagi. Kita ambil lagi, coba lebih dekat Pak. Dia nggak menyatu. Nah, semakin ditetesin maka dia semakin tinggi. Ya, ini nggak menyatu ya? Ya, jauh. Nah, jauh. Coba kita ambil sama air yang tidak mengandung peluru kita. Oke, kita ambil. Dia nggak akan hidup, ya. Ini nggak nyatu, ya. Tapi kalau dengan menggunakan punya kita, dia akan hidup, ya. Ya. Oke. Wah, terang. Luar biasa. Jadi intinya, mengapa dia bisa mengantar arus listrik? Karena kandungan pupuk kita ini mineralnya sangat tinggi dan kalsiumnya sangat tinggi. Nah, buat teman-teman bisa mempromosikan produk ini, ya. Harganya berapa? Harganya relatif murah banget. Di MSC harganya adalah 4 botol. Ini harganya 400.000 di plan A. Berarti 1 botol harganya 100.000 dan 1 botol isinya 20 mili. Dan 20 mili ini adalah mengandung 400 tetes. Jadi buat merubah pH yang alkali, ya, cukup menggunakan yang 600 mili cukup menggunakan 1 tetes saja. Jadi dia bisa dengan 20 mili ini dia bisa merubah pH yang asam yang isi 1 botol 600 mili dia bisa kekuatan 400 botol. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya yang berbentuk galon 19 liter, dia cukup 40 tetes. Jadi sama saja 20 mili ini dia bisa membuat 10 galon yang isinya 19 liter, ya. Berarti 1 botol harganya 100.000, berarti sama aja galonnya isi 19 liter, harga per galonnya 10.000. Apakah murah? Ya, Anda hitung saja. Kalau 600 mili dia bisa membuat 400 botol dibagi 100. Jadi harga per botolnya jauh lebih murah daripada air akali yang di luar sana. Dan kita bawanya pun simple, enak, tinggal dikantongkan. Ketika kita butuh minum air akali, kita cukup beli air ini isi ulang atau air kemasan, kita tetesin maka akan berubah menjadi air akali. Cukup siang ibu saya hari ini. Mudah-mudahan ibu ini bermanfaat buat anda bersama dan bisa bermanfaat buat khusus anda, dan anda bisa mempraktekkan, mendemokan yang saya demokan ini di tempat-tempat pertemuan, di rumah makan, di rumah-rumah untuk sarana anda, khusus anda. Salam sukses bersama Go Royal Crown.